Di kesempatan video kali ini saya akan jelaskan fungsi dan menu dari jurnal trading saham. Di sini ada menu dashboard yang berisi yaitu filter tahun, bulan, kemudian ada grafik jangka waktu vs net PL, profit atau loss ini. Kemudian ini total gross, ini adalah nilai yang diinvestasikan, dan ini adalah nilai keuntungan atau kerugian yang sudah direalisasikan. Kemudian di sini ada win rate-nya secara tahunan, kemudian ini win rate-nya secara bulanan. Kemudian di bagian sini ada grafik strategi vs net PL ya, net profit atau loss. Ini adalah strategi pembelian sahamnya, yaitu breakout, buy on breakout, scalping, buy on weakness, dan lain sebagainya. Bisa Anda input di transaksi nantinya. Kemudian di sini ada win vs loss, ini adalah berapa kali trading, berapa kali loss, berapa kali win menangnya. Kemudian ini ada average win dan largest win, ini adalah kemenangan paling besar. Kemudian ini kemenangan loss paling besar, ini rata-rata lossnya berapa. Kemudian ini adalah berapa kali loss. Kemudian di sini ada kinerja portfolio vs IHSG. Di sini bisa dibandingkan kinerja portfolio dibandingkan kinerja IHSG. Anda bisa pilih tahunnya seperti ini. Nah, untuk melihatnya cukup klik ini filter yang ada di sini. Kemudian di sini adalah net profit loss, ini secara bulanan yang bisa ditampilkan dalam satu tahun. Misalnya seperti ini, pilih seperti ini. Apabila dipilih bulannya, maka di sini akan muncul keuntungan atau kerugian secara bulanan. Jika dipilih semuanya seperti ini, maka akan ditampilkan secara tahunan seperti ini. Nah, ini totalnya dalam satu tahun, total grossnya berapa, realisasinya berapa ini. Oke, kemudian untuk tahun 2004 ini baru berjalan 3 bulan, ini keuntungannya berapa. Nah, ini akan muncul, dan ini jangka waktunya short, middle, dan long. Short ini biasanya kurang dari 2 minggu, middle ini antara kurang dari 3 bulan, dan long ini adalah 6 bulan ke atas. Oke, kemudian di sini ada portfolio, menu portfolio. Di sini yang berisi total modal yang kita miliki. Kemudian ini trading balance, ini adalah uang yang ada di RDN yang bisa kita belanjakan. Kemudian ini nilai investasi adalah nilai investasi kita di saham berdasarkan harga belinya. Kemudian ini realized, ini adalah keuntungan yang sudah direalisasikan, total keuntungan. Kemudian ini istilahnya unrealized, ini adalah keuntungan, profit atau loss yang belum direalisasikan. Kemudian di sini ada grafik alokasi portfolio per emiten. Ini adalah besarnya nilai investasi berdasarkan emiten. Kemudian di sini adalah alokasi portfolio per sektor. Nah, ini adalah besaran dari portfolio kita terdiri dari sektor apa saja. Misalnya di sini ada basic material, finansial, kemudian consumer cyclical, dan properti dan real estate. Nah, kemudian di sini adalah daftar emiten yang kita pegang. Ini lotnya masih berapa di bagian size, ini lot, kemudian ini harga beli, entry price. Nah, di sini harga belinya, kemudian ini harga sekarang terakhir. Kemudian ini profit atau loss. Nah, muncul di sini. Jika profit, ini warna hijau, abu-abu, tidak profit, ini tidak memiliki keuntungan. Kemudian merah ini adalah kerugian. Dan ini nilainya, floating profit atau lossnya. Kemudian ini adalah 2 days change, ini adalah perubahan harga saham, kenaikan harga saham atau penurunan harga saham secara harian.
Selanjutnya di menu pembelian ini adalah digunakan untuk transaksi pembelian. Nah, di sini yang diinput adalah di bagian yang warna hijau saja. Untuk bagian warna yang kuning ini digunakan rumus. Jadi tinggal dikopikan aja nanti jika input transaksi baru di bawahnya di kolom yang berwarna hijau. Kemudian di menu penjualan juga sama, cukup mudah untuk menggunakannya, yaitu tanggal belinya kapan, kemudian tanggal jualnya kapan, kemudian kodenya, strateginya, ini strategi belinya ya, harus sama. Kemudian di bagian kode, ini lotnya yang dijual berapa. Jika tidak dijual keseluruhan, maka di sini pembelian ini nanti ada sisanya ini. Ini sisa, ini berarti masih sisa yang dimiliki dan terangkum dalam portfolio ini secara otomatis. Untuk inputnya juga mudah ya, ini harga beli dan harga jual pas penjualan ini. Harganya berapa? Tinggal dicatat aja. Jika sehari melakukan beberapa transaksi, maka ditulis per transaksi. Misal tanggal 2 ini berapa kali, nanti pas pagi jual, kemudian sore juga jual, maka ditulis di sini. Nanti secara otomatis akan dihitung secara harga rata-rata jualnya. Oke, kemudian di bagian account ini adalah transaksi akun RDN Anda bisa, ini keterangannya deposit, kemudian penarikan, ini tanggalnya tinggal di input. Ini kalau mau pas deposit awal diberi deposit awal, kemudian ini nominalnya, kemudian ini saldonya. Ini yang perlu diperhatikan adalah inputnya. Jika minus ini adalah penarikan, maka di minus saja. Kalau pengurangan juga di minus saja. Nah, di sini ada perhitungan nilai investasi, fee jual atau beli. Nah, ini terangkum. Lalu ini dividen kalau ada, nanti juga bisa dimasukkan di sini. Ya, dividen yang diterimanya. Kemudian trading balance-nya ini adalah untuk menghitungnya. Ini ada rumusnya di sini. Nah, saldo, deposit, keuntungan yang direalisasikan, kemudian kurangi fee jualan beli. Ini totalnya. Kemudian ini adalah total modalnya. Oke, ini adalah bagian data. Ya, ini diupdate setiap hari. Nah, ini tanggalnya. Tinggal ini dari IHSG nanti datanya. Kemudian ini diupdate setiap akhir bulan ya, untuk mengetahui kinerja yang ada di dashboard ini. Nah, kinerja secara bulanan atas transaksi trading kita di saham. Nah, ini rumus yang perlu diinput ini adalah di bagian net profit ini ya. Sementara ini manual ya. Tidak saya kasih rumus. Ini nanti untuk cara inputnya saya akan tambahkan di video selanjutnya ya. Kemudian di sini ada strategi, ini diisi strategi apa yang digunakan. Ini nantinya berguna atau ngelink ke bagian sini ya. Nah, ini listnya. Jadi tidak perlu mengetik lagi pas input. Nah, jadi otomatis ada ini daftar listnya, sehingga mengurangi kesalahan ketik. Kemudian ini adalah nilai fee yang ada di broker atau sekuritas. Ini berhubungan atau ngelink dengan yang ada di pembelian dan penjualan, yaitu nilai fee belinya dan fee jualnya, sehingga dihitung secara otomatis. Kemudian di sini ada saham per sektor. Nah, ini kodenya, sektornya apa, nama perusahaannya apa. Oke, tinggal ditambahkan kalau ada perusahaan baru yang melakukan IPO.
Oke, itu tadi pengenalan fungsi dan menu dari dashboard jurnal trading saham. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda. Sekian dan terima kasih.